Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadidah Saliswa Zawadila dengan NIM A01230336. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yaitu resum seminar hasil. Untuk yang pertama, dengan judul analisis debit banjir rencana menggunakan perbandingan metode hidrograf sintetis pada subdas Dengkeng, yang ditulis oleh Istiani Wahyu Aprilia dengan NIM A01222024. Latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu subdas Dengkeng merupakan salah satu subdas yang memiliki karakteristik curah hujan yang relatif tinggi. Kondisi inilah yang disertai dengan infrastruktur pengairan dan sistem pengendalian banjir yang belum memadai, menyebabkan wilayah ini memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi akan meningkatkan debit aliran sungai secara signifikan. Apabila kapasitas sungai tidak mampu menampung debit tersebut, maka air akan meluap ke daerah sekitarnya dan mengakibatkan banjir yang merendam pemukiman penduduk serta berbagai infrastruktur yang ada di sekitaran subdas Dengkeng. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi aliran sungai Dengkeng saat ini, menganalisis luas daerah aliran sungai Dengkeng dengan menggunakan software HIGIS versi 3.40.11, menganalisis curah hujan rencana maksimum di subdas Dengkeng dengan berbagai periode kala ulang, menghitung debit banjir rencana di daerah aliran sungai Dengkeng yang dihitung dengan menggunakan software HKMS dengan metode HSS Schneider dan HSS SCS. Untuk yang terakhir, menganalisis perbandingan nilai debit puncak dan bentuk hidrograf banjir antara metode HSS Schneider dengan HSS SCS. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, peneliti melakukan analisis karakteristik subdas Dengkeng. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak seperti QGIS versi 3.40.11 untuk memperoleh karakteristik morfometri pada subdas Dengkeng. Selanjutnya, penulis menggunakan perhitungan debit banjir rencana yang dilakukan dengan menggunakan metode hidrograf satuan sintetis dengan bantuan software seperti HKMS versi 4.13. Dan pada tahap ini digunakan dua metode, yaitu HSS Schneider dan HSS SCS guna memperoleh besarnya debit banjir rencana pada subdas Dengkeng. Setelah dilakukan perhitungan debit banjir, kemudian dilakukan kalibrasi model hidrologi. Hasil dari simulasi debit banjir yang diperoleh selanjutnya akan dikalibrasikan menggunakan data yang tersedia. Proses kalibrasi ini sendiri dilakukan untuk memperoleh nilai parameter HSS Schneider yang paling sesuai dengan kondisi hidrologi pada subdas Dengkeng. Untuk hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa kondisi existing Sungai Dengkeng masih ditemukan penumpukan sampah pada beberapa lokasi aliran sungai. Namun berdasarkan hasil survei dan informasi masyarakat, Sungai Dengkeng belum pernah mengalami luapan selama periode pengamatan. Analisis ini menggunakan HIGIS menunjukkan luas subdas Dengkeng sebesar 834,94 km persegi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Dengkeng Utara dan Dengkeng Selatan untuk mempermudah analisis hidrologi. Untuk hasil yang kedua yaitu hasil analisis hidrologi menunjukkan bahwa hujan rancangan dengan durasi 4 jam merupakan hujan yang paling berpengaruh terhadap kejadian banjir. Nilai kurva number komposit yang diperoleh adalah 87,90 untuk Dengkeng bagian utara dan 10,04 untuk Dengkeng bagian selatan. Analisis debit banjir ini menggunakan HMS dengan metode hidrograf satuan sintetis SCS yang menghasilkan debit puncak sebesar 292,2 meter kubik per detik untuk kala ulang 10 tahun dan 355,1 meter kubik per detik untuk kala ulang 50 tahun dan 467,7 meter kubik per detik untuk kala ulang 100 tahun. Selanjutnya, ada kalibrasi model yang dilakukan dengan membandingkan metode HSS-SCS dan HSS Schneider. Hasil dari perbandingan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa metode HSS-SCS memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan HSS Schneider dengan debit
Puncak hasil dari kalibrasi sebesar 35,4 meter kubik per detik dan nilai Nash Short Life Efficiency atau NSC sebesar 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode HSS-SCS dinilai lebih representatif dalam analisis hidrologi pada subdas dengkeng. Untuk kritik dari penelitian ini, itu peneliti telah menyajikan perbandingan metode HSS-SCS dan HSS Schneider dengan cukup baik, serta didukung proses kalibrasi untuk menentukan metode yang paling sesuai. Namun, dalam pembahasan mengenai alasan perbedaan hasil kedua metode masih kurang mendalam, khususnya terkait pengaruh karakteristik pada subdas dengkeng terhadap nilai debit yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian akan lebih informatif apabila disertai dengan visualisasi hidrograf dan pembahasan mengenai implikasi terhadap upaya pengendalian banjir di wilayah penelitian. Untuk saran dari penelitian ini sendiri, yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya bisa menggunakan data hidrologi dengan periode pengamatan yang lebih panjang dan melakukan validasi menggunakan data debit observasi agar hasil pemodelan semakin akurat. Selain itu, dapat dilakukan perbandingan dengan metode hidrograf sintetis lainnya seperti HSS Nakayasu atau ITB, sehingga diperoleh metode yang paling sesuai dengan karakteristik pada subdas dengkeng. Untuk hasil penelitian juga dapat dikembangkan menjadi rekomendasi teknis dalam perencanaan pengendalian banjir di kawasan tersebut. Untuk yang kedua ada penelitian yang ditulis oleh Yuda Wisnujaya dengan NIM A01232056 dengan judul Penelitian Estimasi Debit Banjir Rancangan dan Simulasi Genangan menggunakan HEKRA Studi pada Subdas Kenatan. Latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu Subdas Kenatan merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami banjir pada musim hujan. Berdasarkan BBWS Bengawan Solo, data 5 tahun terakhir terjadi banjir di beberapa desa dan kecamatan di wilayah Das Kenatan. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa potensi banjir di Subdas Kenatan masih tergolong cukup tinggi yang dipengaruhi oleh faktor curah hujan, perubahan tata guna lahan, serta kapasitas sungai yang belum mampu menampung debit limpasan secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian di Subdas Kenatan guna menganalisis potensi banjir berdasarkan karakteristik hidrologi dan kondisi fisik daerah aliran sungai Kenatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menganalisis kondisi aliran di Subdas Sragen atau Kenatan ini. Yang kedua, menganalisis hasil luasan subdas Kenatan yang diperoleh dari software QGIS versi 3.10.6. Yang ketiga, menganalisis hujan rancangan kala ulang 50 tahun menggunakan analisis frekuensi pada subdas Kenatan Kabupaten Sragen. Yang keempat, menganalisis besar debit banjir rancangan subdas Kenatan dengan menggunakan software HMS versi 4.12. Yang terakhir, menganalisis hasil besar luas genangan di subdas Kenatan menggunakan software HEKRA Studi. Untuk metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu pada tahap awal penelitian dilakukan dengan melakukan survei lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi existing pada subdas Kenatan. Yang kedua, analisis batas dan luas das Kenatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti QGIS versi 3.10.6 yang bertujuan untuk menentukan DTA pada subdas Kenatan. Untuk yang ketiga, analisis hujan rancangan yang dilakukan berdasarkan data curah hujan yang tersedia melalui analisis frekuensi untuk memperoleh besar curah hujan pada beberapa kala ulang. Untuk hasilnya, selanjutnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan hujan rancangan menggunakan metode ABM. Untuk yang keempat, perhitungan debit banjir rancangan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak HMS yang di input utama berupa hujan rancangan hasil dari perhitungan ABM menggunakan metode HSS Schneider untuk mensimulasikan proses transformasi hujan menjadi limpasan. Yang selanjutnya hasil simulasi yang berupa hidrograf banjir dan debit puncak pada setiap kala ulang yang digunakan sebagai data dalam analisis hidrolika. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan pemodelan hidrolika menggunakan perangkat lunak HEKRA Studi.
Debit banjir rancangan hasil simulasi HECRAS digunakan sebagai kondisi batas dalam pemodelan ini, yang mana simulasi ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik aliran sungai, arah penyebaran, genangan, kedalaman banjir, serta luas area yang terdampak banjir di Subdas Kenatan. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil survei lapangan menunjukkan bahwa pada Subdas Kenatan masih ditemukan sampah organik dan anorganik di beberapa titik jembatan. Berdasarkan analisis menggunakan perangkat lunak Higgs, luas Subdas Kenatan diperoleh sebesar 156,11 km persegi, yang mana luas tersebut menjadi dasar dalam analisis hidrologi untuk menentukan karakteristik dari DTA. Yang selanjutnya, analisis hujan rancangan dilakukan dengan menggunakan data dari 5 pos hujan yang telah melalui uji konsistensi, koreksi data, dan uji kecocokan distribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi normal dan log persen 3 sama-sama memenuhi syarat dengan hujan rancangan kelak ulang 50 tahun masing-masing sebesar 109,311 mm dan 121,917 mm. Pemodelan hidrograf dengan menggunakan HKMS menghasilkan debit banjir puncak sebesar 183,3 meter kubik per detik pada distribusi normal dan 215,5 meter kubik per detik pada distribusi log persen 3 yang keduanya terjadi pada jam ke-12. Untuk hasil dari pemodelan genangan sendiri menunjukkan bahwa distribusi log persen 3 menghasilkan luas genangan yang lebih besar yaitu 4,77 km kubik persegi dibandingkan distribusi normal sebesar 3,480 km persegi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi log persen 3 memberikan estimasi potensi banjir yang lebih besar sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pengendalian banjir di Subdas Kenatan. Adapun kritik dari penelitian yaitu peneliti telah menggabungkan analisis hidrologi dan pemodelan hidrolika menggunakan HKMS dan HECRAS dengan baik. Namun, dalam pembahasan mengenai hasil simulasi genangan masih harus diperdalam, terutama terkait faktor yang menyebabkan perbedaan luas genangan antara penggunaan distribusi normal dan log normal. Selain itu, peneliti belum menjelaskan secara rinci dampak hasil simulasi terhadap wilayah yang terdampak banjir maupun implikasinya bagi pengelolaan Subdas Kenatan. Adapun saran untuk peneliti, sebaiknya penelitian dilengkapi dengan validasi hasil pemodelan menggunakan data genangan atau kejadian banjir di lapangan agar tingkat keakuratan modelnya dapat diketahui. Selain itu, dapat ditambahkan analisis skenario penanganan banjir seperti normalisasi sungai, pengendalian tata guna lahan, atau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi existing, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi banjir di Subdas Kenatan. Selanjutnya ada penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Debit Banjir Rencana dan Luas Genangan di Subdas Mungkung. Penelitian dilakukan oleh Lisna Lailatus Saadah dengan NIM A022028. Latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu banjir dan limpasan permukaan yang terjadi di Subdas Mungkung, yang mana Subdas tersebut terjadi banjir atau meluapnya air melebihi kapasitas yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan limpasan. Terjadinya limpasan ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor topografi, jenis tanah, dan perubahan tata guna lahan akibat perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut yang menjadikan timbulnya banjir dan genangan di Subdas Mungkung. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu guna menganalisis luas Subdas Mungkung yang dianalisis dengan menggunakan software Higgs versi 3.10.6 dan HKMS versi 4.12. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan tata guna lahan di Subdas Mungkung pada tahun 2019 dan 2024, yang mana selanjutnya data tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya debit banjir rencana Subdas Mungkung berdasarkan tata guna lahan pada tahun 2019 dan 2024 yang dihitung dengan menggunakan software HKMS versi 4.12. Untuk yang terakhir, itu menganalisis besar luas genangan Subdas Mungkung berdasarkan tata guna lahan tahun 2019 dan 2024 dengan menggunakan software HECRAS versi 7.0. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu penulis menggunakan metode Escher-Schneider
guna melakukan analisis hidrograf satuan sintetis. Metode yang dipilih ini karena dianggap mampu menggambarkan respon das terhadap hujan berdasarkan beberapa parameter utama, seperti kelambatan, waktu menuju debit puncak, waktu dasar hidrograf, dan durasi standar hujan efektif. Untuk proses dari analisis juga didukung dengan beberapa perangkat lunak seperti software QGIS versi 3.10.6 yang digunakan untuk mendelineasi batas subdas Mungkung dan menghitung karakteristik wilayah. Selanjutnya ada HKMS versi 4.12 digunakan untuk mensimulasikan proses transformasi hujan menjadi aliran. Yang terakhir ada HECRAS versi 7.0 yang digunakan untuk mensimulasikan kondisi aliran sungai dan memetakan potensi genangan akibat debit banjir yang terjadi. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan, dan adapun dari data curah hujan, dari data debit sungai, das, mungkung, peta RBI, peta tata guna lahan, serta data Demnas. Ada juga data hidrologi soil group yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis hidrologi dan pemodelan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa analisis dengan menggunakan software QGIS versi 3.10.6 dan HKMS menunjukkan bahwa luas subdas Mungkung sebesar 225,688 km persegi berdasarkan hasil delineasi QGIS dan 222,860 km persegi berdasarkan HKMS. Untuk luas yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari delineasi dari software QGIS karena nilainya dianggap paling mendekati dari data instansi terkait. Analisis perubahan tata guna lahan tahun 2019 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan luas permukiman sebesar 13,159 km persegi atau sebesar 25,1% dan sawah sebesar 3,115 km persegi atau sebesar 32,3%. Untuk perubahan tersebut menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kondisi hidrologi di subdas Mungkung. Hasil dari simulasi menggunakan HKMS menunjukkan bahwa debit banjir rencana meningkat dari 282,1 meter kubik per detik pada tahun 2019 menjadi 282,9 meter kubik per detik pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 0,8 meter kubik per detik. Selain itu, untuk hasil simulasi menggunakan software HKMS sendiri menunjukkan bahwa luas genangan meningkat hingga 1.304 hektar. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga berpotensi meningkatkan luas genangan dan risiko banjir di beberapa wilayah subdas Mungkung. Adapun kritik dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan peningkatan debit banjir dan luas genangan masih harus diperdalam. Selain itu, hasil penelitian akan lebih informatif apabila dilengkapi dengan visualisasi peta perubahan tata guna lahan dan peta genangan sehingga memudahkan membaca memahami wilayah yang paling terdampak. Untuk saran, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan data tata guna lahan dengan periode waktu yang lebih panjang, serta melakukan validasi hasil pemodelan dengan menggunakan data kejadian banjir di lapangan agar hasil analisis lebih akurat. Selain itu, dapat ditambahkan simulasi skenario konservasi lahan seperti pembangunan ruang terbuka hijau, kolam retensi, atau sumur resapan, yang mana dapat jadi penelitian tidak hanya menunjukkan dampak perubahan tata guna lahan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko banjir di subdas Mungkung. Untuk penelitian selanjutnya dengan judul Analisis saluran drainase jalan pada Masjid Agung Karanganyar menggunakan software EPA SUMM 5.2 yang dilakukan oleh Fuad Fatin Badrudin Ramadan dengan NIM A01220018. Latar belakang penelitian ini sendiri dilakukan di kawasan Masjid Agung Karanganyar karena wilayah tersebut seringkali mengalami genangan pada saat musim hujan. Genangan terjadi akibat limpasan permukaan yang melebihi kapasitas saluran drainase sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik.
Yang mana kondisi ini sendiri dipengaruhi oleh perkembangan kawasan, perubahan tata guna lahan, serta kapasitas saluran drainase yang sudah tidak mampu menampung debit limpasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kinerja sistem drainase menggunakan software EPA SWMM 5.2 serta mengidentifikasi alternatif perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan Masjid Agung Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui besarnya intensitas hujan rencana untuk periode kala ulang 5 tahun dan 20 tahun berdasarkan hasil analisis hidrologi yang akan digunakan sebagai input dalam pemodelan sistem drainase. Yang kedua, mengetahui kondisi kapasitas saluran drainase pada kawasan Masjid Agung Karanganyar melalui simulasi menggunakan software EPA SWMM 5.2 yang mana diharapkan dapat dievaluasi kemampuan saluran dalam mengendalikan limpasan serta mengidentifikasi potensi terjadinya genangan atau limpasan atau luapan. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu dengan pemilihan lokasi. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas masyarakat yang berpotensi mengalami genangan yang tinggi akibat limpasan air hujan, yang mana perlu dilakukan evaluasi kapasitas dan kinerja saluran drainase. Untuk data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan yang meliputi dimensi saluran, panjang saluran, elevasi, kemiringan, serta kondisi existing sistem drainase sebagai dasar penyusunan model pada EPA SWMM. Untuk data sekunder sendiri meliputi data curah hujan, peta rupa Bumi Indonesia atau RBI, dan peta hidrologic soil group, yang mana seluruh data tersebut diolah untuk menghitung hujan rencana dan debit limpasan yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi kapasitas saluran drainase melalui simulasi menggunakan software EPA SWMM 5.2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dari sistem drainase di kawasan Masjid Agung Karanganyar yang dilakukan dengan menggunakan software EPA SWMM 5.2 dengan data hidrologi dan kondisi existing saluran, yang mana hasil analisis hidrologi diperoleh intensitas hujan rencana kala ulang 5 tahun sebesar 100,74 mm per jam dan kala ulang 20 tahun sebesar 125,47 mm per jam. Yang selanjutnya dilakukan pemodelan jaringan drainase dengan memasukkan parameter subcatchment, kemiringan atau slope, presentase daerah kedap air, daerah resapan, serta parameter saluran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kapasitas saluran drainase di kawasan Masjid Agung Karanganyar belum mampu mengalirkan debit limpasan secara optimal sehingga masih berpotensi menimbulkan genangan pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan kapasitas drainase agar mampu menampung debit limpasan sesuai dengan kondisi hujan rencana. Ada kritik dari peneliti ini yaitu pembahasan hasil simulasi masih harus diperjelas terutama mengenai penyebab saluran yang tidak mampu mengalirkan debit limpasan secara optimal serta penjelasan lokasi-lokasi yang mengalami potensi genangan. Untuk saran sendiri, sebaiknya penelitian dilengkapi dengan analisis alternatif penanganan seperti perubahan dimensi saluran, normalisasi saluran, atau penerapan sumur resapan guna mengurangi limpasan permukaan. Selain itu, hasil simulasi perlu dibandingkan dengan kondisi genangan yang terjadi di lapangan agar tingkat keakuratan model dapat diketahui. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan evaluasi terhadap kondisi existing, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan pada sistem drainase yang lebih efektif di kawasan Masjid Agung Karanganyar. Yang terakhir ada penelitian dengan judul analisis saluran drainase jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM 5.2 yang dilakukan oleh Lia Amalia dengan NIM A01222027. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan genangan yang sering terjadi di Jalan Solo Purwodadi, untuk lebih tepatnya di kawasan perempatan Gemolong. Kondisi ini juga disebabkan oleh besarnya limpasan permukaan yang tidak dapat ditampung secara optimal karena kapasitas saluran drainase yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui penyebab utama terjadinya genangan serta mengevaluasi kinerja sistem drainase yang ada
Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan software EPA SWMM 5.2 untuk mensimulasikan sistem drainase, sedangkan metode APM digunakan sebagai dasar dalam menentukan alternatif penanganan yang sesuai. Yang mana hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi risiko genangan di kawasan perempatan Gemolong. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai intensitas hujan rencana dengan periode kala ulang 10 tahun dan 25 tahun berdasarkan hasil analisis hidrologi sebagai input dalam pemodelan sistem drainase. Yang kedua, mengetahui kapasitas dan kinerja saluran drainase di kawasan Jalan Solo Purwodadi melalui simulasi software PAS WMN 5.2 sehingga dapat dievaluasi kemampuan saluran dalam mengalirkan debit limpasan dan mengidentifikasi potensi terjadinya genangan. Untuk metode yang digunakan sendiri, ada metode pengumpulan data seperti data sekunder dan data primer yang dilakukan melalui survei lapangan, seperti mengukur dimensi saluran, kondisi saluran, dan juga untuk data sekunder meliputi data curah hujan dari 3 pos, peta RBI, peta HSKS, G, dan data topografi. Untuk analisis hidrologi sendiri dilakukan dengan uji konsistensi data menggunakan metode RAPS, dilanjutkan dengan uji Smirnov-Kolmogorov dan C kuadrat guna menentukan distribusi hujan mana yang sesuai. Yang selanjutnya dihitung hujan rencana dan disusun distribusi hujan jam-jaman menggunakan metode ABM dengan kala ulang 10 dan 25 tahun. Untuk pemodelan sistem drainase sendiri dilakukan dengan menggunakan software EPA SWMM 5.2 berdasarkan data subcatchment, kemiringan lahan, dan dimensi saluran. Yang mana hasil simulasi digunakan untuk mengetahui kapasitas saluran drainase pada Jalan Solo Purwodadi dalam menampung debit rencana serta mengidentifikasi potensi terjadinya genangan. Untuk hasil penelitian ini sendiri berdasarkan hasil analisis hidrologi diperoleh intensitas hujan rencana kala ulang 10 tahun sebesar 309,35 mm per jam, sedangkan untuk kala ulang 25 tahun sebesar 404,09 mm per jam. Nilai intensitas hujan tersebut digunakan sebagai input dalam pemodelan sistem drainase dengan software EPA SWMM 2. Yang mana hasil simulasi menunjukkan bahwa kapasitas saluran drainase di Jalan Solo Purwodadi belum mampu menampung debit limpasan akibat hujan rencana. Ya, beberapa luasan mengalami limpasan sehingga berpotensi menimbulkan genangan, terutama di kawasan perempatan Gemolong. Yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas saluran existing masih perlu ditingkatkan melalui normalisasi maupun perbaikan dimensi saluran agar sistem drainase dapat mengalirkan debit rencana secara lebih optimal dan mengurangi risiko terjadinya genangan. Untuk kritik dalam penelitian ini sendiri, yaitu peneliti harus lebih menjelaskan analisis kapasitas saluran drainase dengan baik agar lebih lengkap atau hasil lebih lengkap apabila simulasi disertai dengan alternatif penanganan seperti perencanaan dimensi saluran yang baru atau simulasi kondisi setelah dilakukan perbaikan sehingga manfaat penelitian lebih aplikatif. Untuk saran sendiri, disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan data curah hujan dengan periode yang lebih panjang serta mempertimbangkan perubahan tata guna lahan dan kondisi saluran lebih rinci. Selain itu, perlu dilakukan simulasi beberapa skenario penanganan menggunakan IPA SWMM untuk memperoleh solusi yang paling efektif dalam mengurangi genangan di Jalan Solo Purwodadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.